Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, sesangkatan karawang menjadi, para bapak anggota majelis ta'lim sesangkatan karawang menjadi. Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas genap limpahan rahmat ma'unah beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini walaupun di tengah-tengah hujan gerimis kita masih diberi kekuatan oleh Allah, masih diberi kesempatan dan keistiqomahan untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moga-moga tersebab ridwan Allah dapatan korban ajunan setajah. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga tetap terhaturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermoga-moga petang korban ajunan setajah dengan syafaat beliau nanti yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Para bapak sekalian yang dimuliakan Allah, malam mungkin kita akan membahas tentang fadilatus sujud, tentang fadilahnya sujud. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala alaihi, fadilatus sujud, fadilahnya sujud ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adabu, ma min muslimin yasjudu lillahi sajadatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha sayyatan. Jawab Rasulullah, tidaklah seorang muslim yasjudu lillah, asujud ke Allah Subhanahu wa ta'ala sajadatan sekalian, illa rafa'ahu Allahu biha darajatan, kecuali Allah akan mengangkat satu derajatnya, wa hatta anhu biha sayyatan, dan ekosok dosa. Jadi sujud ni kan bisa mengangkat derajat juga mengilang dosa. Makanya cara kubur, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah adabu, innal abda idza qama yusalli, seorang hamba ketika dia sholat, utiya bidunubihi kulliha, maka datang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh dosa-dosanya. Utiya bidunubihi kulliha wa wudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi. Tu sene datang dari Gusti Allah, sabak nang serah, sabak nang kedua pundaknya, wa wudi'at bi ala ra'sihi wa atiqaihi, sabak tepang sholat tu saya berdatang ke Allah. Wa kullama raka'a aw sajada tasaqatat minhu, maka ketika ruku atau sujud, dosa-dosa gelak sudah Allah sabak nang serah, sabak nang kedua pundak ni peronton gara-gara itu. Makanya jaru keburu mana sujud. Pesemo Pak Habib mare dumpa sedaja tu senega. Keng mon epo compo. Mare masjid sampean sujud. Ngala sujud mak mau maburu. Yang pada compo, aruku penyaman. Asujud petenang, jaru kuburu. Kadang-kadang senega dari awal kita lebih sampai lakar bisa jadi kayak kurang niat. Situ kurang niat katina apa? Lo mata ongku, ku lebih sampai dengan ada bergeser, sehingga pas lu kubur. Nomor dua, kita mungkin menganggap biasa-biasa saja. Coba mulai semakin disampaikan, tanamkan dalam hati, tanamkan dalam pikiran bahwa peristiwa sujud itu merupakan suatu yang sangat sakral. Mulai makin tanamkan dengan hati bahwa
peristiwa sujudnya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat sakral, bahkan jauh di atas kita menghadap kepada presiden. Kan tanya ke Pak, kulit sampai menghadap presiden mungkin sebulan sebelumnya ada posang, deki ngangkui jas apa ya, sepatu ngangkui sepatu apa, kan begitu Pak. Itu kayak presiden menurut saya juga. Cak presiden kan bupati, baik bola. Lagi, kita nih ke sujud ke Allah. Kemudian dalam hati kita menganggap biasa-biasa saja. Ini pun ketika melaksanakan kira biasa, sekadar sujud. Tapi kalau dari awal kita sudah menanamkan dalam diri kita bahwa sujud itu merupakan sesuatu yang sangat sakral luar biasa, maka insya Allah kita tengah-teh sujud ini dia sujud engkau, aruku engkau, bahkan secara keseluruhan asolat engkau. Mun sampean terlalu nih keaslian kita nih seperti apa? Bandingkan ketika sampean jamaah nang masjid, terutama menjadi imam nih, tak boleh ini. Mun biasa sholat de pocompo, pite bunta. Mun beda, nggih saya compo nih kisah aslinya sampean. Mun ngimami jogo, gerakannya jogo. Takoi temu, takoi kritik bi makmum, takoi temu juga kan. Berarti sampean nih kan. Apa? Mungkin sementara mau pada compong misalnya kayak ngos-ngos dan segala. Mereka salam langsung ngeloncang gini, kasih ini sampean berarti. Berarti saya sholat di masjid depan tadi imam palsu nih kan. Mana bojong TV, compo ada orang ngedela, julet seperti yang kemarin. Itu berarti aslinya kita ada. Mun beda. Kita kadang ada juga yang berbeda tapi bagus Pak. Maksudnya nih kan, masjid mengambil standar biasa-biasa saja karena membawa orang banyak. Tapi mun compo justru lebih daripada bi menang depan umum. Misal ketika tadi imam bi sholat tahajud di pojok. Sholat tahajud mereka tidak disunahkan berjemaah Pak. Tidak disunahkan berjemaah. Tapi sholat mereka memang ada yang fardu kifayah untuk berjemaah. Sholat 5 waktu ini fardu berjemaah Pak. Tapi fardunya fardu kifayah. Artinya mun dalam sekampung ini kalau berjemaah, selain itu pun juga gugur kewajiban. Ada yang sunnah berjemaah, sholat sunnah. Kenapa? Mun pasaan ya, tarawih misalnya, itu sunnah. Sholat tahajud pun tak sunnah lagi. Jadi lagar, kenapa? Sholat tahajud ini kan disyariatkan untuk privasi di Allah Subhanahu wa taala. Untuk ruang dan waktu sampean bisa waduan di Allah nih kan. Tanpa ring banyak. Jadi tore kita belajar, kita termasuk kuliah. Belajar juga supaya dari awal kita sudah menganggap bahwa sujud nih kan sakral, jauh lebih sakral dari apapun nang dunia nih kan. Waruiyah dan diriwayatkan anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seseorang ada budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pedabuna ud'ullaha ayyaj'alani min ahli syafa'atika wa ayyarzuqani min murafaqataka fil jannah. Seseorang ada budak Rasulullah, wahai Rasulullah, adua ajunan ke Allah supaya betul gaul berarti orang saya mendapatkan syafaat ajunan benjukan supaya betul gula paling rezeki keangku bisa bersama engkau nang surga.
Nyeonda ni kada Rasulullah, soronya onda Allah Subhanahu wa taala. Nyeonda Rasulullah supaya Rasulullah doa kata sepaneka. Jadi mendapatkan syafaat Rasulullah itu suatu keberuntungan besar, Pak. Juga bisa bersama Rasulullah di surga, nega berarti surganya sudah surga tertinggi punan nega. Pun surga tertinggi. Bahkan ulama mengatakan kenapa kita meminta masuk surga. Pada hakikatnya bagi surga kenapa? Jawabannya ulama karena di surga ada Rasulullah. Tapi intinya kayak terapolong bi Rasulullah karena cinta terapolong bi Rasulullah. Bagi pola surga. Tapi karena ulama tahu bahwa Rasulullah ada di surga, maka pengen masuk surga. Benih ingin surganya, tapi ingin bersama Rasulullah. Alasan ulama kenapa kita ingin masuk surga, karena kita tahu bahwa di surga ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faqala Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Rasulullah jawab orang ini, a'inni bikasrati sujud. Cakap Rasulullah, saya akan memohon kepada Allah, tapi bantu saya supaya doanya Rasulullah ini betul-betul diterima bi Allah. Surah bentuk bikasrati sujud, banyak sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kula poyang kuwi nek Pak. Ampo bedoreng metamoy ke compo menyampaikan ini dan itu. Ki insyaallah kula tua ke sampai ana tua ki ya ki. Senang. Wa qila inna aqrabu ma yakunu al-'abdu min Allah ta'ala ay yakuna sajidan. Juga dalam hadis sesungguhnya paling semak seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala ay yakuna sajidan, pada saat dalam keadaan sujud. Dalam riwayat yang lain, inna aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Pada maknanya hanya beda lafaz. Jadi kita sholat itu, Pak, ampun sama bi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam semua posisi sholat itu sepaling sama bi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sujud bisa. Wa huwa sajidun. Ketika sujud kan total, mon Pak. Cetak yang paling berharga pada besok posisinya. Artinya kita pada gimana baik Allah ampun ridho, ampun siap. Ini ke makna sujud yang sesungguhnya. Sholat sujud. Di luar sholat, apakah kita sujud ya Allah? Kedon otak, duh Gusti, alaku mangkat lakuh mulai malam lakun bakun baik. Berarti ini kalau sujud lo pas secara lo nerima ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa jadi Allah apa yang sekati neka, karena Allah menginginkan pagi nikmatnya bisa dinikmati dengan surga. Melarat Ustaz, melarat lagi. Kulo ini lelamba aja melarat lagi. Harus belajar menerima keadaan dan selalu meyakini apapun keadaan kita, itulah yang terbaik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita ni kalau oneng, kita bisa jadi tidak menyenangi atau tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagi kita. Hanya kita lo depan. Seperti ceritanya Nabi Musa bin Nabi Khidir. Sudah naik kapal cek bin Nabi Khidir lo pergi. Nabi Musa manglo. Cereng kapal cek lo belum lagi resiko tenggelam. Karena Nabi Musa lo oneng kemaksudnya Nabi Khidir nih. Sementara Nabi Khidir oneng mun kapal nih kesandar dalam keadaan becek maka akan dirampas. Sama dengan kehidupan kita, Pak. Kita menyangka tuh datang ke sekejap meleh anyar apa gitu.
Sekejap agak bayar Roma. Apa Roma kumpak kunjur bujur. Kan nistah corang menurut kita. Karena kita tidak tahu maksudnya Allah itu. Maka kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh Allah ada dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi. Sing Korea kok udah prasangka datang hamba. Mau nak prasangka coba, ada coba ya Allah. Jadi mari kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi paling dekat kepada Allah itu dalam keadaan sujud. Maka kita belajar Pak, kita juga ajar. Dari awal nikah sujud nikah ku lebih sampai lah kau tu menganggap sujud nikah sakral. Ku lebih sampai nikah sujud keserah dah nikah. Dari awal tu sudah ditanamkan. Zahiran wa batinan. Asujud zahirnya badan asujud, ateh asujud juga dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mun doa ada Allah dalam keadaan sujud, asujud itu ada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan sholat, sujudnya sujud dalam keadaan sholat. Kimun doa ada Allah ngakui bahasa Arab. Menangkui jamu turah betal sholat. Jamu turah cukup adua lemate. Allah Maha mendengar. Bahkan sebelum sampean matur ya Allah pononin ponan. Wa qila inna aqrabu ma yakunu al-'abdu min Allah ta'ala yakuna sajidan. Jadi sujud itu adalah posisi paling dekat bi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'na qauluhu 'azza wa jalla wasjud wa qatarib. Dalam ayat Al-Qur'an wasjud wa qatarib. Ya nang surat anu nih kan. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wasjud wa qatarib. Sujudlah dan mendekatlah. Ya maknanya yaitu bahwa mendekat kepada Allah itu ya paling dekatnya kita ya ketika sujud. Maka wasjud wa qatarib jawaban Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 19. Wa qala 'azza wa jalla juga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda-tanda pada wajah mereka min atharis sujud, dari bekasnya sujud. Bagi nang akhirat Pak boleh bisa sampean nikah bisa kolatan bi Rasulullah kang kowe bisa tolong bi Rasulullah iki karena sonarnya bekas sujud nih kan miliaran manusia mungkin 10.000 manusia baik Pak RW Pak Nyarek misalnya saya orang polong 10.000 kalau bangki kadina pagi nang yaumil mahsyar maka mun umat Rasulullah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nah ke situ Rasulullah bisa oneng bagi orang umat dari sinarnya bekas sujud itu. Faqilah huwa ma yaltasiqu bi wujuhi minal ardi 'inda sujud. Napa penafsirannya sebagian mengatakan sesuatu yang tersentuh ya, bagian bumi yang tersentuh dengan napa deui kudu disampaikan ketika sujud itu bagi nyonar senat. Wakila huwa nurul khusyu' fa innahu yashruqu minal batin ila dhahir. Tapi ada yang mengatakan bahwa sinar itu, tanda-tanda itu merupakan sinar kehusyuan yang terpancar dari batin ya terlihat. Yang terpancar dari batin kepada yang zahir. Wa huwa al-asahhu. Dan ini yang pendapat yang lebih kuat. Artinya napa ki
Pagi orang mun ahli asujud Allah Subhanahu wa taala niki senat katon, Pak. Katon nang padang mahsyar niki pagi katon. Wa qila hiya al-ghurarul lati takunu fi wujuhihim yaumal qiyamati min atharil wudu. Dan dikatakan al-ghurarul lati takunu fi wujuhihim yaumal qiyamah min atharil wudu. Juga selain sujud bekasnya wudu ini kepaki nyonar. Makanya mau wudu pesampurna. Maksudnya pesampurna, lebih dari batasan, misalnya membasuh muka. Membasuh muka ini kan neka. Di samping nomor situng mala yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Ini kok kaidah. Sesuatu yang tidak sempurna, ya, maka hukumnya menjadi wajib. Tapi pelebih sebenarnya. Pelebih wudu. Membasuh tangan. Ki kan jengkol kan cukup. Pekatasan sebenarnya. Nomor situng mare sampurna. Nomor 2, pagi nang yomel mahsyar bekas wudunya ini kan nyonar. Makanya ghurrun muhajjalun atau ghurran muhajjalin ini kisah gunanya mana napa? Kuda. Bada kuda hitam tapi ini kan bote. Jadi sonar itu ibaratkan seperti itu. Jadi kuda itu mun ada tanda seperti itu, walaupun berada di tengah kuda-kuda yang lain, pakune bangki. Sama dengan orang yang ahli sujud dan orang yang menyampurna mun audu. Pesampurna audu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dadu idza qara'a ibnu adam asajada fasajada i'tazala syaitan yabki wa yaqulu ya wailahu umira hadha bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu ana bisujud fa'asaitu faliyan nar. Maka kata Rasulullah idza qara'a ibnu adam as-sajada, kalau anak Adam itu membaca salah satu surah sajadah. Surah sajadah ini insyaallah ada di 14 tempat di dalam Al-Quran. Fasajadah, kemudian dia sujud, i'tazala syaitan, maka mengkir menjauh setan. Dia pergi dalam keadaan menangis. Wa yaqulu, kemudian setan mereka ada mengucap, ya wailahu, celaka sengko. Umira hadza bisujud, orang ini diperintah untuk bersujud, fasajada, maka kemudian dia sujud, falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Wa umirtu ana, sementara sengko diperintah bisujud, kelabon sujud, fa asaitu, maka sengko aso bermaksiat, tak hendak ngalahin sujud, faliyanna, maka aku akan mendapatkan neraka. Jadi nyaman sujud tilawah nih kan. Akati surat Al-Alaq nih kan, ayat terakhir wasjud wa qatarib. Misalnya imam membacakan surat itu, maka sunnah sujud tilawah. Allahu Akbar, langsung sujud. Sekalian langsung mancung boleh. Allahu Akbar. Kayak mak muntah orang yang bawa bingung, yang ku geleroh imamnya. Bener kan ruku, bener kan ruku. Tapi imam langsung sujud. Sebagian makmum muntah orang yang ku geleroh. Padahal itu sujud tilawah dan berdiri lagi. Berdiri lagi. Melanjutkan bacaan ayatnya. Menika ayat terakhir, maka kau sampung di ayat surat setelahnya. Karena nika ayat wasjud wa qatarib nika ayat terakhir. Berarti menang nika sujud tilawah, imam begitu berdiri lagi melanjutkan di surat beberapa ayat di surat berikutnya.
Dadi setan nika lemes mun ngetelak rena sujud. Lemes. Wa yurwa an Ali ibn Abdullah ibn Abbas. Ya. Berarti penakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas itu saudaranya Abdullah. Berarti pamannya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abbas kedon putranya mana Abdullah. Menikah berarti sepopona Rasulullah. Kemudian Abdullah kedon putranya mana Ali. Berarti mereka penakan sepopona Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana yasjudu fi kulli yawmin alfa sajdatin. Jadi penakan Rasulullah Sayyidina Ali ibn Abdullah ibn Abbas kadento dalam sehari tak kurang dari 1000 kali asujud. Wa kanu yusammunahu sajjad. Maka orang-orang pada saat itu karena sangat gemar bersujud maka diberi gelar dengan as-sajjad. Napa artinya as-sajjad? Orang yang seahli sujud di Allah Subhanahu wa taala. Wa yurwa anna Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu kana la yasjudu illa ala turab. Umar ibn Abdul Aziz lo sujud kecuali langsung ke tanah. Langsung ke tanah. Ki mun jaman dimen lagar mun masjid tak ada samar-maran ngukul gitu lah. Saatnya masjid Madinah ni ke dimen ki sujud ke tanah. Cek tak ada lama. Maka Rasulullah ni kan mun di musim panas ni kan mengakhirkan sholat duhur Rasulullah. Mengakhirkan sholat. Kenapa? Karena situasinya panas sampai hari lopati panas sungguh. Sehingga saya besok sujud lopati panas. Jadi dalam keadaan tertentu loh kenapa sholat ini diakhirkan terutama mun sholat duhur dalam musim panas. Tapi mun kita semakin dia sholat kubah sujud di tanah mun semakin. Ring masjid baru beri nama kacuh dari Papua sana kontainer mereka supaya jarang nilam. Lo pati banjirnya lo teman pol yang memboktok. Aneh kepari letak anda berang dan badan dikalinya lagi sepaling jago Muka-muka paling kita bertahap. Muncul saya pikir bisa. Ya Allah. Iki kan Pak Johari boleh. Saya ke Pak Johari, makai kula lopot rohnya, pun mungkustan lo ada lopot dan catat ke badan, maka lo sebut kula mungkustan lo kan lopot catat tadi kan. Aduh, semua flu lah kira. Wa kana Yusuf ibn Asbad yaqulu. Sahabat Yusuf ibn Asbad mengatakan ya ma'syarasy syabab badiru bis-sihhati qabla al-marad. Fama baqiya ahadun ahsuduhu illa rajulun yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Cepon Sayyidina Yusuf bin Asbad ada wahai para pemuda, sikit muda, sikit sehat sebelum sakit tulian asujud, banyak asujud Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada suatu apapun yang aku iri kecuali kepada orang yang bisa menyempurnakan ruku dan sujudnya. Wa qad hila baini wa baina dzalika. Sementara antara sengko bisa sujud jadi setiap beda penghalang. Kion lesepo umpunan. Lesepo aruku bidabit kepelangan. Makanya iri melihat orang yang muda mun pahrajin asujud badan depan sehat. Wa qala Sa'id bin Jubair ma asa ala syai'in min ad-dunya illa ala sujud. Sementara sahabat Sa'id bin Jubair, saya tidak pernah minta tolong tentang apapun urusan dunia
kecuali melalui dengan sujud. Maksud atua ke Allah dalam kebadan sujud. Mungkin sampean Pak nyuon banyak ketika sujud. Karena itu posisi paling semah ya Allah Subhanahu wa taala. Atu agi anak, atu agi keluarga dan kebadan sujud. Insya Allah lebih mantap. Insya Allah lebih mantap. Wa qala Ubaid Muslim ma min khaslatin fil 'abdi ahabbu ila Allah 'azza wa jalla min rajulin yuhibbu liqa Allah 'azza wa jalla wa ma min sa'atil 'abdi fiha aqrabu ila Allah 'azza wa jalla minhu haitsu yakhurru sajidan. Maka tidak adalah suatu persoalan bagi seorang hamba yang lebih Allah sukai ketimbang dari seseorang yang senang bertemu Allah. Dia sujud iki berarti sampean atau abang ki ya Allah. Wa ma min sa'atil 'abdi fiha aqrabu ila Allah, dan tidak ada waktu bagi hamba itu yang lebih dekat kepada Allah haitsu yakhulu sajidan. Ya, kecuali dia tersungkur dalam keadaan sujud. Dadi sujud nikah sakral. Supaya cukup lebih sampean tak dan badan sujud. Yang awalnya harus kita tanamkan dalam hati bahwa sujud nikah sesuatu yang paling sakral, sesuatu yang paling sakral dari apapun. Ini semakin banyak dikebalik pada orang dididik benih kelero tak kelero benten dididik nyabis dah kiai minta dua aki dah kiai saya Pak, tapi tak saya kan seperti TV lebat mun segi bodoh yang sempurna kecuali lah karena tak ada yang sempurna. Mun ki bodoh yang sempurna terutama ibu ini paling manti dah Pak, paling manti lah. Kita kelero datang dari kiai apa karena kiai bagi kiri kiai udah ya. Karena memang orang sepo fadilatul khusyuk, fadilah tentang khusyuk. Kalau kurang seperempat orang sedap lagi, mungkin enten minggu depan diulangi sebagian. Khusyuk, orang banyak posa, apa jeng tadi khusyuk, kan merasa roti khusyuk. Qala Allah Ta'ala, Allah ada dalam Al-Quran, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingatku, jawaban Allah Subhanahu wa taala. Mun enggak ni wajib kenal Pak, mun tak kenal lo mungkin enggak. Kan iki. Sampai bisa enggak tak mun kenal. Kan iki. Iki kudu kenal kalau dia Allah. Supaya sampean bisa ingat dengan baik. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, jawaban Allah Subhanahu wa taala. Dan kenal Allah ni kan bertingkat-tingkat Pak. Sampean mungkin kenal orang Islam memanggilnya Allah, kini kenyaman berarti. Kemudian Allah itu tidak seperti apapun, tidak mirip apapun. Laisa kamitslihi syai'un, maka tidak ada suatu apapun yang sepadan, yang sama, yang mirip dengan Allah. Maka apapun yang sampean bayangkan, apapun yang sampean visualisasikan, 1000% bani Allah. Jadi jangan dibayangkan dengan akal. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar.
wa huwal latiful khabir. Mata tidak bisa memandang Allah, tapi Allah bisa memandang. Maka harus dengan apa? Dengan ateh, Pak. Dengan ateh supaya sampean tak membayangkan sesuatu. Karena bayangan apapun sampean pasti bukan Allah pun nanti, Pak. Makanya oning da Allah nika benih harus melihat dengan mata, tapi fahmul qalbi. Atin sampai nika faham, Allah. Wa qala ta'ala wa la takum minal ghafilin. Allah juga nadabu dalam Al-Qur'an, jangan kalian menjadi orang-orang yang lalai, jabon Allah. Wa qala azza wa jal, terus juga Allah dabu dalam Al-Qur'an, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. La taqrabus shalah, jangan kalian mendekat salat wa antum sukara, sementara kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu, menyadari apa yang kalian ucapkan. Cak simpul lagi berarti momentum lo oleh apa aja. Kelero nih kan. Lo oleh mentem. dimin khomer nih kalau dilarang, Pak. Turunnya ayat nikah. Ayat nikah kan belum melarang khomer kan? Hanya munasolat dalam keadaan mabuk. Ketika turun ayat ini, khomer belum dilarang. Makanya kenapa turun ayat ini? Ini cerita Sayyidina Ali menamoy ke Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Ali menamoy dah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sedang alasa. Kemudian disuguhi khomer. Karena memang tidak dilarang waktu itu. Sehingga Sayyidina Ali ada khomer mereka. Pas masuklah waktu sholat, orang-orang meminta Sayyidina Ali menjadi imam. Jalan Rasulullah, Pak. Jadi imam Sayyidina Ali ketika ngimami mau surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lanjutannya apa? Wala antum 'abiduna ma a'bud. Sayyidina Ali wa nahnu na'budu ma ta'budun. Kelero, Pak. Maka pas turun ayat ini. La taqrabus sholata wa antum sukara. Maka khamar nikah dilarangnya bertahap. Awalnya tidak dilarang. Kemudian dibatasi apa? Munasolat cek tempat mentum. Nah, baru setelah ayat ini kemudian muncul pelarangan minum khamar. Di awalnya khamar nikah. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nomor 2, khosok nikah benih hilang akal, Pak. Banyak orang kelero mun khosok nikah. Pas elang justru kau tu sadar. Buktinya apa? Nikah. Jangan sholat mun mentum sampai kalian memahami apa yang kalian ucapkan. Berarti kan kau tu sadar, Pak. Jadi makna khusyuk itu sadar sesadar-sadarnya. Benih pas elang akal. Bahkan dalam level berikutnya tetap sadar, Pak. Sadar. Kila sukara min kasratil hammi wa kila min hubbid dunya. Ternyata mentem ni kebenih mentem di khamar tawa. Termasuk mentem nggih. Min kasratil hammi, karena banyak ngen-angen. Banyak keinginan apa jang tu. Demi ya cara nadeki. Ngen-angen apa saya seombar.
Gusti Allah nelang pasenan senika. Otaba min hubbid dunya, karena terlalu senang dunia, Pak. Mohon maaf, saya ulangi sekali lagi. Senang dunia ini bukan berarti lo oleh sogi, Pak. Orang Islam tidak bisa aku tuh sogi. Kengcek sabar nang atek, sabar nang gantong. Seneka. Benih lo oleh sogi, Pak. Abu Hasan Asyadili ini kok ulama sufi paling bergaya, Pak. Mun kuda terbaik, kakek mobil Alphard. Abu Hasan Asyadili ini kan. Karena siapapun Abu Hasan Asyadili kan ku bisa mensyukuri nikmat Allah ibarat minuman termahal yang diminum langsung keras sejak nyaman. Langsung keras langsung bisa asykur. Tapi hubud dunya ini kan menceleng ke hati, Pak. Menceleng ke hati, nutupi hati, Pak. Maka nampak melarat seposo. Wa qala Wahab al-murad bi zahirahu fa fi tamhinu ala sukri dunya idbayina fihi al-'allah hatta ta'lamu ma taqulun, sampai sadar apa yang diucapkan. Kemudian dijelaskan wa kam min musallim lan yashrab khamran wa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi sholati. Berapa banyak orang yang sholat dia tidak minum khamr, ya, wa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi sholati, tapi dia tidak tahu apa yang diucapkan dalam sholat. Apa beda mentem? Lo mentem lo minum khamr. Keng tak oning, saya kemaksud ngigau ya. Jadi begini, Pak, tidak harus tahu makna per makna, tapi setidaknya bacaan kita dalam sholat, ya, setidaknya kita paham walaupun tidak tahu detail maknanya, tapi oning maksudnya sendiri. Iya karena abudu, iya karena nasta'in, da ajunan kula nyempe. Da ajunan kula nyon pertolongan dan paling ndak Fatihah sampean, Fatihah. Jadi kau tuh paham. Beda mulo paham, keng oneng nang lisan kau. Jadi termasuk mak mentem juga nih, makelok minum khamar. Keng kau tuh belajar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla rak'ataini lam yuhaddis nafsahu fihima bi syai'in min ad-dunya ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa orang salat 2 rakaat lam yuhaddis nafsahu, selok mung omongan bi abang TV kul bisa dak niku menang salat, Pak. Ku mung ngomongan bi reng lain jere mau tekan dan badan TV. Kan akan di TV, Pak. Sertifikat berdidim ya kan iki mangka bisa kan poda neka akan di TV, akan di kebadan TV. Maka jawaban Rasulullah, siapa orang yang sholat 2 rakaat tapi tidak akan di kebadan TV fihima, dalam 2 rakaat itu bisain tentang sesuatu minat dunia, dalam hal urusan dunia, ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Jadi belajar ketika Allahu Akbar. Maka makna sebagian ulama memaknakan ketika mengangkat tangan itu Allahu Akbar. Ini nomor 1 muang urusan selain Allah. Nomor 2 ihtiraman, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mangkan pas asan dekep. Asan dekep itu simbol mate, Pak. Artinya wes urusan dunia itu sudah keluar dari urusan dunia. Tapi engang yang Allah. Dan butuh latihan memang. Menurut latihan enggak bisa. Ki kulit TV ki aja. Ki aja pada acor pun di gula pas le jagoan pisan kan pada lowang ki bisa jadi wong gula tak kengkeng pelak dekan ya.
Mun praktik kan ki tergantung usahanya Bang Seba. Hanya gula sebagai orang nama ki sama kita, insyaallah gula insyaallah muka-muka istiqomah tu aki sampean terus. Jadi nomor situ kita harus punya anggapan yang total bahwa asojud itu sakral. Sakral lagi lagi. Mun sampean ngadep bupati baik. Lejek sibuk minta ampun. Belum lagi mau ngadep gubernur, ngadep presiden. Kan sibuk luar biasa lah. Angkui kelambi apa? Sepatu apa? Kurang patot. Ki mele boleh seanyar, ajaib boleh seanyar. So baca batul, lagu lebih sampean munasojud yang ngadep Allah. Bisa kita bandingkan, bisa kiki tibi lemah. Jadi nomor situng toreh kita belajar bahwa sujud itu sakral. Secara khusus sujud, secara umum sholat sakral. Nah, untuk sementara khusyuk ini kesadar Pak. Sadar mangkana medem napah melak. Jadi awalnya mubah. Mun medem menyebabkan sampean umbar macam-macam, maka makro medem sampean. Tapi mun medem menyebabkan sampean lebih nyaman, lebih khusyuk, tapi tak umbar pikiran, tak umbar bentuk macam tentang Allah. Lo kenapa medem? Kayak mengkulit hibi, Pak. Mengkulit hibi melak, Pak. Karena perintahnya Rasulullah soroman kata ke tempat sujud. Bahkan ketika sujud sunnahnya melak, Pak. Melak ketika sujud. Sujudnya banyak orang kan medem, Pak. Tapi sesungguhnya mun melak itu sebetulnya bisa melatih optik, Pak. Fokusnya optik itu melak. Semak itu kan main mata TV, Pak. Itu ke kesehatan mata berpengaruh itu. Melak. Karena lakon sangat tinggal kayak mukadimah tok bab khusyuk. Lanjut lagi. Pertemuan sebekal datang. Anuga. Abid mau kemarin ya. Pakai kol sebolo bola lorober gitu. Ki sekali toromator ihdinas siratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.